Ya, bermain lagi di sini. Kalau tarawih ditambah witir gak ditambah, witir lebih afdal dari tarawih. Kalau witir cuma 3 rakaat masih ada lagi 8 rakaat. Jadi kalau sholat masjid 23 rakaat, kita habis sholat tahajud, sholat 8 rakaat. Hanya witir. Banyak ibadah di bulan Ramadan tambah besar pahala. Baik, selanjutnya setelah sholat tarawih yang afdal adalah sholat duha. Sholat duha. Waqad waradat min riwayat bid'i wa 20 sahabiyan kama fil Qur'an. Bid'a 20 sahabiyan kama fil Qur'an. Warid hadisnya ini diriwayatkan oleh 20 sahabat tentang sunnahnya salat duha. Waktuha min irtifa'i syamsi qadra rumhin ila zawal. Waktunya dari naiknya matahari qadra rumhin seukuran tombak ila zawal sampai zawal. Ingat ya, matahari naik seukuran tombak. Kapan itu? Habis terbit matahari. Habis terbit matahari itu disebut waktu syuruk. Naik seukuran tombak itu 16 menit. 16 menit setelah terbitnya matahari baru masuk waktu sholat duha. Waktu sholat duha. Baik. Hadis yang masyhur yang sering kita dengar ya. Man shalla subha fi jama'atin atau man shalla salat subhi jama'atan thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syams thumma yusalli rak'atain falahu hajjun wa umrah maqbulah. Orang yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk di tempat sholatnya berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari naik seukuran tombak sampai terbitnya matahari dan sholat 2 rakaat, maka dia dapat pahala haji dan umrah yang diterima. Haji umrah diterima, haji umrah diterima gitu. Dalam riwayat yang lain wasalla subhatan duha. Riwayat yang lain dan kemudian dia sholat duha. Jadi terbitnya matahari itu tidak secara itlak. Maksudnya terbitnya matahari dan naik seukuran tombak. Hati-hati. Ini musibah sekarang ini banyak penceramah membawa hadis ini menerjemahkan secara harfiah tanpa membaca syarah hadisnya, penjelasan hadisnya. Jadi kalau lihat tuh banyak di masjid-masjid matahari terbit langsung sholat di kemarin kan sebelum bahas ini jauh lah sebelum pembahasan ini di awal bab sholat kita jelaskan ada 5 waktu diharamkan untuk melaksanakan sholat. Di antaranya adalah ketika terbitnya matahari sampai naik seukuran tombak. Dan yang pertama tidak ada sholat yang disyariatkan di waktu itu. Kalau ada, ya udah diharamkan sama tuan rumah. Baik. Termasuklah sholat isyraq. Ntar bakal kita jelaskan tentang sholat isyraq. Qala Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fil Uhud al-Muhammadiyah. Kitab bagus ya Uhud al-Muhammadiyah kita tasawuf. Abdul Wahhab Asy-Sya'rani berkata di dalam kitab Al-Uhud al-Muhammadiyah Sofania wa Thalatha halaman 103. Ukhidha alaina al-ahdul am an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam telah diambil untuk kita perjanjian umum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap menjelaskan informasi di dalam kitabnya, beliau mulai dengan ukhidha alaina al-ahdul am. Dulu zaman kami dari Bantarif dibaca di madras. Madras itu
majelis umum termasuk terbesar ya dan lama di Kota Tarim, diadakan di Ridho Tarim setiap hari Rabu sama Sabtu subuh. Terus semua ulama Tarim akan ada di sana, termasuk Habib Umar bin Hafid dan yang lain. Ini pernah dibaca dan hatam di sana. An-nuwadhiba ala salatul duha, untuk kita konsisten selalu melaksanakan sholat duha. Li'alla yatula zaman ghaflatina 'anillahi ta'ala, kenapa? Supaya waktu kita lalai kepada Allah itu enggak terlalu panjang. Fa inna syari'ah sallallahu alaihi wasallam aminun 'alal wahyi, karena asyari' sahibus syariah yaitu Nabi Muhammad aminun 'alal wahyi. Beliau itu amanah atas wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Wa qad sanna lana, beliau telah memberikan sunnah kepada kita salat duha, telah mengajarkan dan menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan salat duha rubu'un nahar, seperempat hari. Litakuna duha kasalatil asri ba'da inqida'i waqti dhuhri, supaya salat duha ini seperti sholat asar setelah sholat zuhur. Sholat zuhur jam 12, jam 3-nya sholat asar. Sholat subuh jam 5, sholat zuhurnya jam 12, kejauhan. Jadi dibuatlah pertengahan hari, jam 5, jam 9 sholat duha. Sholat zuhur jam 12, sholat asar jam 3, sholat maghrib jam 6, sholat isya, sholat subuh. Jadi ada pos-pos kita itu, saking cintanya Allah kepada hambanya itu, disuruh ya kalian tahu kalian ada aktivitas hari-hari. Cuman kan kalian bakal mati nih, dan semua apa yang kalian peroleh di dunia tentang hal-hal duniawi itu cuma nambah beban aja di akhirat, nggak bawa manfaat. Yang bawa manfaat itu ibadah yang pernah kalian upayakan. Ya aku kasih pos-posnya nih untuk mengingat aku. Dari waktu itu tinggalkan semua kerjaan, fokus untuk ibadah. Nah, karena kematian pasti datang, cepat atau lambatnya ya tidak ada yang tahu. Mana Nabi suruh siap-siap ya. Wa innama shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irtifa'i syamsi karrubhin. Dan sholat ini dikerjakan oleh Nabi ketika matahari naik seukuran tombak. Liyubayyina lana anna waqtaha yadkhulu min dzalikal waqt, untuk menjelaskan kepada kita waktunya udah masuk di waktu itu. Di waktu itu. Wa ba'dhum sammaha salatul isyraq. Sebagian ulama menamakan sholat duha ini dengan nama sholat isyraq. Walladhi indi, akan tetapi menurut aku, anna duha yahsulu bis salatil isyraq. Kalau kita niatin sholat isyraq, sholat duhanya udah selesai juga. Ntar bakal dijelasin jumlah bilangan rakaatnya itu 8. Kalau kita sholat isyraq 2 rakaat, tersisa 6. Wa anna lahasmain wa laysata bi salatain. Sesungguhnya sholat ini punya dua nama, bukan dua sholat yang berbeda. Satu sholat punya dua nama. Wa dzalika kulluhu syafaqatan alaina. Hal ini semua dilakukan adalah bentuk perhatian dan kasih sayangnya kepada kita. Hatta la yatula zamanul ghafla anillah, supaya waktu lalai kepada Allah itu tidak terlalu panjang. Kita kan terlalu panjang. Anillah min salat subhi ila zawal, dari salat subuh sampai waktu zawal, tergelincir matahari yaitu waktu zuhur. Fataksu qulubuna, kalau terlalu lama lalainya itu, hati itu jadi keras. Kalau hati itu keras, susah dengerin apa nasihat. Susah dengerin
nasihat. Buat dosa apapun dinasehati dengan Quran, dengan hadis, sudah mempan juga.